Ya. Dan itu memang saya lakukan, Pak Bu. Ya. Saya lakukan. Berapa kali bolak-balik? 3 kali bolak-balik. 3 kali. Tapi hasilnya dengerin. Hasilnya. Alhamdulillah Direktur Utama saya panggil saya, Mas Aldi, besok kita ke notaris ya. Besok kita ke notaris. Hari Jumat kemarin, Bu. Ini kan Jumat ya, besok. Jumat yang kemarin. Saya diundang di notaris untuk menandatangani kontrak pekerjaan bagi hasil saya. 28 miliar, Bu. Tepuk tangan dong. Wow. I love you. I love you. Salah alamat, Bu. I love you sama Allah. Saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu sudah ada kabar baik. Sebelumnya itu saya nggak akan pernah berpikir bahwa dalam 1 minggu itu saya masuk 10 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Hari ketiga 20 juta. Tepuk tangan. Jadi dalam waktu 3 minggu saya 30 juta, berarti seminggunya 10 juta. Itu saya belum pernah sama sekali ke sini, baru semalam. Dan kedua kali sekarang ini. Ya. Tadi janjian privat sama Pak Haji. Tadi janjian privat, Nggak tapi tamunya banyak banget, makanya dia nggak saya panggil. Nggak di. Besok tapi- aja, besok kita besok. privat. Seperti itu Pak ceritanya. Jadi singkat cerita, dalam hal ini kami menyampaikan semua bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, tepuk tangan dong, Mbak Simal. Nama. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusmadi, biasa dipanggil dengan Aldi Rusmadi, itu tambahan aja. Tapi KTP Aldi Rusmadi. Saya bekerja di satu perusahaan swasta, namanya semalam sudah Ya, disebut, apa disebutin lagi, Bos? PT Dwi Persada, Pak, Ibu. Bergerak di bidang kontraktor, sipil, dan bangunan. Agak kencang, Bos. Agak kencang. Lemot, Pak. Belakang nggak pingsan. Lemot. Oh iya, lemot. Nah, saya mengenal RBAY. RBAY di Berapa tahun yang lalu? Kandang itu Udah berapa tahun? sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Tepuk tangan dong. Baru 3 minggu. Awalnya saya Awalnya dia menghujat. Nggak apa-apa. Ayo dong, Bos. jadi cerita. begini, awalnya saya buka YouTube, ya awalnya sih memang lucu, geli, dan Lucu dan geli. dan tidak lumrah gitu loh. Saya orang Jawa, Bu. Orang Jawa. Jadi nyeleneh, ini gendeng apa piye iki? Nah, itu yang kata-kata yang pertama Enggak, saya. ini gendeng. Apa? Setelah saya lanjutkan, saya resapi. Pertama di sini kita lihat dari religinya, Pak Bu. Pertama, bangun malam. Kalau saya tidak bangun karena khawatir kelewat, Pak Bu. Tidak tidur. Jadi saya tidak tahajud. Saya lakukan Yang hajat. tidur cuman alat kelaminnya. Sementara Kan nggak itu. ngaceng. Saya lakukan mandi, Pak Bu. Mandi dulu jam 00. Setelah saya mandi, saya berucap atau melakukan sesuatu pengakuan dosa Telanjang bulat. dan tidak pakai selai benang pun. Nggak pakai. Artinya tidak berpakaian ya, Pak Bu. Dari kamar mandi masuk kamar atau masuk ruangan terserah, bebas. Kebetulan memang tidak ada siapa-siapa. Itu saya lakukan menghadap ke kiblat sambil meminta ampun sama Allah Subhanahu Ibu wa udah taala. ngebayangin belum? Dia telanjang bulat. Otomatis, Pak Haji. Otomatis. Yang mana yang gondal gandu? Pak Bu, kita selama ini mungkin tidak menyadari bahwa kita semua ini melakukan, bahkan malah menjadi Tuhan kecil. Bapak Ibu kan
seringkali ya, mungkin aku kalau sudah punya uang sekian mau ini. Nah, betul Bu. Kamu akan aku belikan ini, aku akan bangun masjid, aku akan bangun panti asuhan dan bla bla bla. Itu nggak boleh kata Pak Nggak boleh, Haji. ya. Karena menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang sudah terjadi dari sejak kita lahir sampai sekarang ini itu tanpa izin Allah nggak akan pernah terjadi, Pak. Jadi maka itu kita jangan menyesali sedikit pun. Kita bermunajat atau berdoa atau meminta ampun itu juga tidak boleh menangis. Senyum. Tandain Allah. Allah, ini yang sudah saya lakukan ya Pak, Bu. Nanti disimak ya, terus dipraktekin ya. Bisa kan meraktekin dari tempat kamar mandi ke kamar telanjang bulat, bisa kan? Gampang Mbak Haji. Gampang. Ya. Gak usah diajarin kan? Caranya udah tahu caranya. Udah. Oh, iya. Hah? Enggak boleh. Iya. Telanjang bulat dari kamar mandi ke kamar. Nggak boleh pakai anduk, digosok dulu. Kalau mau digosok keringin nggak apa-apa, tapi Bagusan setelah pakai itu setrikaan aja. Lanjut. lalu saya mengakui Pak, selama hidup memang pernah seperti itu. Ya. Oh ya. Mengakui Kesalahan Bu. Nah seperti contoh ibu ini komplain, Ya, komplain. itu tidak boleh Bu Ya, sebetulnya. itu namanya protes. Protes. Di sini Orang yang tidak boleh protes, komen. orang yang protes biasanya kulitnya agak hitam. Tenang Bu. Tenang Bu, maaf. Humor. Soalnya nggak ada yang dibully yang mana ya. Lanjut. Kita melakukan pengakuan dosa, intinya seperti itu. Dan kita melakukan itu jangan meratapi, jangan sedih, jangan mengeluarkan air mata. Bahkan kita kalau bisa tersenyum, tandain sama Allah. Allah, I love you. Allah, I love you. Nanti Allah. dijawab sama Allah, I love you too. Kita bikin takjub sama Allah sebelum Allah membuat takjub kita. Nah itu yang menjadi pengalaman saya. Kata ibu tadi, siapa? Suruh cepet, jadi saya singkat-singkat ya. Ya. Jangan didengerin orang hitam. Orang hitam memang begitu, Bang. Kita tidak boleh mendengarkan orang lain yang lagi komen Pak Bu. Ya, prinsip kita maju ke depan lurus niat lillahi ta'ala pasti berhasil. Nah, lanjut, itu saya lakukan pertama kali dan kita memang mengakui dosa. Terus hari kedua saya lakukan sholat hajat karena tidak tidur. Kalau sholat tahajud kan harus tidur dulu. Nah karena saya merasa bahwa ini kalau kelewat saya ketinggalan kereta, jadi saya nggak tidur Pak. Saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu sudah ada kabar baik. Sebelumnya itu saya nggak akan pernah berpikir bahwa dalam 1 minggu itu saya masuk 10 juta. Tepuk tangan. Wow. Hari ketiga 20 juta. Tepuk tangan. Jadi dalam waktu 3 minggu saya 30 juta, berarti seminggunya 10 juta. Itu saya belum pernah sama sekali ke sini, baru semalam. Dan kedua kali sekarang ini. Ya. Tadi janjian privat sama Pak Haji. Tadi janjian privat, Nggak tapi tamunya banyak banget, makanya dia nggak saya panggil. Nggak di. Besok aja, besok kita besok. privat. Seperti itu Pak ceritanya. Jadi singkat cerita dalam hal ini kami menyampaikan semua bahwa pada dasarnya di sini kita harus legowo Pak. Legowo, nggak boleh sabar. Kalau sabar jengkel, tahan. Jengkel, tahan. Itu namanya sabar. Nanti kapan waktu meleduk, push. Jangan, harus legowo, lapang dada. Lanjut. Kalau didasari dengan legowo, artinya seperti yang Pak Haji tadi sampaikan bahwa rezeki itu akan datang apabila hati kita terbuka. Ya. Kalau hati kita terbuka, pintu rahmat, rezeki, apapun yang positif akan pasti masuk. Tapi kalau kita sempit, dalam arti kita
punya dendam. Yang pasti kalau yang namanya hati kita gundah, ngeluh, cerewet, dan lain-lain ya, itu rezeki akan susah masuknya. Kuncinya kita harus gembira, lapang dada, terima apa adanya, dan memang itu sudah kehendak Allah. Bisa gak mulai nanti pulang dari sini gembira? Harus ya. Coba dengerin. Ini nanti ujung-ujungnya hasilnya pasti semua pengen niru apa yang dilakuin. Ayo lanjut. Dan setelah saya jalani selama seminggu, 3 hari kemudian, pas 2 minggu Pak Haji. Ya. 2 minggu itu biasanya saya sama direktur saya, direktur utama saya itu pelit Pak Bu. Direktur utamanya pelit. Ini dia direktur operasional. Direktur pertama saya itu pelit. Ya pelitnya itu karena memang perhitungan. Tapi dalam hal ini saya lakukan itu setelah saya mempraktekkan setiap hari celana dalam saya balik. Celana dalamnya dibalik. Hari ini ada gak yang celana dalamnya dibalik? Baliknya belakang di depan, depan di belakang, atau dibaliknya terbalik? Oke. Boleh. Jadi celana dalamnya dibalik. Yang depannya di dalam, yang dalamnya di luar itu manjur. Yang depannya taruh di belakang, yang belakang taruh di depan juga manjur. Lanjut. Lanjut. Setelah Celana dalamnya dibalik. celana dalam Baliknya saya nggak balik. sekali ya? Bukan, baliknya nggak sekali. Karena kan kita nggak tahu. Takutnya lawannya kita juga tamunya RDAY. Jadi jangan sekali ya. Kita praktekinnya 3 kali bolak-balik. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Takutnya musuh kita juga pasiennya RDAY. Lanjut. Ya. Dan itu memang saya lakukan Pak Bu. Ya. Saya lakukan. Berapa kali bolak-balik? 3 kali bolak-balik. 3 kali. Tapi hasilnya dengerin. Hasilnya. Alhamdulillah direktur utama saya panggil saya, Mas Aldi, besok kita ke notaris ya. Besok kita ke notaris. Hari Jumat kemarin Bu. Ini kan Jumat ya, besok Jumat yang kemarin. Saya diundang di notaris untuk menandatangani kontrak pekerjaan bagi hasil saya 28 miliar Bu. Tepuk tangan dong. Wow. I love you. I love you. Salah alamat Bu, I love you sama Allah. Itu I love you-nya 28-nya Bu. Coba tebak wajahnya. Ini kan udah pakai celana dalam dibalik, 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Dilakukan selama 3 minggu. Coba siapa yang bisa tebak umurnya berapa? 40 tahun. Oke, 40 tahun. 50. 50. 42. Berapa umurnya? Man. Bos, shoot dulu mukanya biar kelihatan. Kelahiran 69. Ya. Shoot dulu mukanya. Ada Yang bisa 45. ketebak, yang bisa ketebak langsung dikawinin. Kelahiran 69. Kesuwen. Ini umurnya 51. Siapa yang nyangka 51 orang tahunya umurnya dia 41. Padahal 51. Daripada Bapak dan Ibu pakai skincare, krim malam, krim siang. Kalau punya duit ya nggak apa-apa. Kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, Gak usah pakai sempak, Pak. ya. Celana dalam. Coba praktekin sini. Praktekin dulu, berani gak? Buka sempak kamu. Ya dibuka. Karena saya sudah pakai ilmu RDI, saya ya Allah. Ya Allah. Ini waktu lain. Makanya yang bilang kok Mbak Lis sekarang kamu bersih. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Orang gila lagi demo. Ayo,
Ini udah praktekin ke dalam diusap baru 3 minggu, tapi hasilnya luar biasa. Saya mau Bapak dan Ibu jangan kalah sama anaknya, sama cucunya. Saya mau bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu, kita harus awet muda. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu awet tua. Fungsiin itu fitur-fiturnya alat kelamin. Kalau di HP kan ada fitur-fiturnya kan. Lanjut bos. Hasilnya apa bos? Setelah itu bos, ayo nggak apa-apa. Hasilnya apa bos? Dan kalau boleh saya sampaikan di sini, setelah melakukan ilmu RDAY, banyak sekali Pak positifnya. Positifnya. Banyak sekali positifnya. Jadi tidak ada yang tidak positif. Jadi semua positif. Nah, pesan saya hanya satu. Ikhlas, selalu senyum, selalu legowo. Ada apapun yang membisingi kita, artinya orang itu kan nggak semua suka sama kita. Cuekin aja. Bos, sebenarnya dia ngomong nyindir dia sendiri bos. Kan waktu dia lihat ilmu gendeng. Gak apa-apa lanjut. Jadi memang banyak sekali yang saya sudah rasakan, dan itu hasilnya bukan hanya itu aja. Insya Allah bulan depan sudah ada tender yang sudah antri. Bos, bikin keberhasilannya minimal Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan sini bisa masuk UGD bos. Mana tuh takjubnya? Jangan. Ini dengerin dulu, coba. Ayo lanjut. Ya. Nah, dari hasil itu tadi ada beberapa hal yang memang ada bonus ya. Bonus itu dari beberapa perusahaan. Itu ada salah satunya Rubicon, Pak. Bu. Apa tuh dengar? Iya. Mau saya ilmu Bapak dipraktekin, nanti Ibu Bapak ceritain ke anaknya. Kalau nggak ada, ke suaminya. Kalau suami nggak ada, Bapak nanti cerita ke istrinya bahwa ini ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Memang kadang nyeleneh, tapi hasilnya kan Rubicon. Gurunya punya, masa muridnya enggak? Saya tadi pakai Jeep Mercy GL 400 warna hitam, seperti punya Pak Jokowi. Bapak dan Ibu juga harus punya Jeep Mercy dong. Jangan pakai mobilnya yang jadul. Lanjut bos, kok bisa dapat Rubicon? Coba cerita bos, biar semangat. Ya, pada waktu ada transaksi, memang itu yang saya lakukan. Ini jam 10 ya, Ya, jam 10. Jam 10 itu saya ketemuan. Jadi prepare mandi pagi, sholat duha, habis sholat duha, saya copot lagi Bu. Dicopot lagi. Karena dalamnya kalau mau sholat yang pakai dicopot. Saya Kan copot. kotor. Dia melakukan 9 hari celana dalam nggak ganti-ganti. Kecuali kalau sholat doang. Sholat kan dicopot kan kotor. Nanti setelah itu dipakai lagi. Coba dengerin dulu. Kan bonusnya Rubicon. Ayo lanjut. Jadi saya pakai. Jadi Rubicon nanti mereknya gambarnya celana dalam. Boleh mobil Jeep, tapi logonya Batman. Batman. Saya setelah habis sholat duha, saya copot, saya pakai lagi, saya copot, saya pakai lagi, saya copot, saya pakai lagi, 3 kali. Dan yang terakhir, pesan Pak Haji, alat kelamin itu memang mujarab Pak. Alat kelaminnya mujarab. Benar mujarab. Saya colek 9 kali. Colek 9 kali. Saya oles di mulut. Taruh di mulut sambil ngucap. Manut, nurut, katut, sukses, berhasil, jadi. Itu 9 kali saya lakukan itu. Alhamdulillah ada kesepakatan dan sudah ditandatangani. Itu yang saya sudah lakukan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mungkin untuk testimoni ini hanya satu saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, hanya berbagi aja ya, berbagi pengalaman, bukan berarti ria atau apa. Ini satu motivasi aja, supaya saya bisa, masa ibu bapak nggak bisa. Itu ya, saya yakin dan pasti bisa, pasti bisa, gitu ya. Jadi seperti itu Pak Haji. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Agak kencang, kan mukanya kayak Rubicon, bemper. Kalau celana dalam dia udah sekali-kali sama yang cuci. Yang ada 9. 9 hari Bu. Atau hari perempuan sama laki-laki mah beda. Bedanya di mana? Kalau di rumah laki-laki banyak kotor-kotor. Apa? Ada kotor-kotor itu. Kan kalau mau sholat dicopot, habis sholat dipakai lagi, dijemur, biar belatungnya pada mati.
Jadi gini, itu bukan berarti tidak dicuci sama sekali, Bu. Dicuci, tapi habis dicuci kan ada pengering, Bu. Dipakai lagi. Tapi celananya satu. Berarti aman. Paling tidak 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Supaya keringat kita itu menyerap. Berarti aman. Terima kalanya jatuh-jatuh. Pakai tungku. Nggak mungkin celana dalam yang ditaruh di api kebakar, nggak mungkin. Di kipas juga nanti jadi sak. Apalagi di kipas. Sekarang kan ada pengering, Bu, mesin cuci. Mesin cuci. Itu bisa 2 kali aja udah kering. Nah, Ada lagi pertanyaan? itu. Ya, kaitan sama ini ya, jangan ke saya. Dalam keadaan bugil itu posisi kita Nggak kedengeran, dibuka maskernya. Dalam keadaan bugil, dalam keadaan bugil, posisi kita tuh duduk apa berdiri? lagi tiarap bugil. Berdiri aja, Bu, berdiri. Tapi jangan di kamar mandi. Kalau kita nyebut Allah itu kan nggak boleh kamar mandi. Di kamar, Di kalau kamar. memang banyak tak cucu ada anak di dalam kamar, Kamar. tapi di atas lemari. Atau di toples kata Pak Haji. Kalau itu telanjang itu lampunya dimatiin atau Boleh dimatikan, boleh dinyalakan. Kalau Bos, ma- ngapain takut malam. dimatiin, bos? Udah jadi nyalain sekalian video call. Mau. Air biasa aja, Pak. Ya, air biasa. Kalau mandi malam itu kan sehat, Pak. Sehat kalau mandi malam itu. Jam 00 itu Bos, lo jangan kalah sama Pak Hotman Paris Hutapea lo, bos. Dia mandi jam 00. Kaya raya, tajir melintir. Nggak percaya, lihat di TikToknya. Jam berapa, Pak? Ngomong tidurnya jam berapa? Ini Nggak kayak tidur. tidur. Kalau dia tidur, Bu, kalau dia tidur, takutnya nanti kebablasan. kelewatan. Iya, sampai subuh, Bu. Subuh sholat bukan sholat hajat dulu. Sholat hajat, habis sholat hajat baca Quran. Kalau ibu-ibu bisa baca Quran lancar ya 12 juz boleh. Kalau saya cuma Yasin. Yang saya apalin kan Yasin. Itu sampai sekuat saya Yasin. Kalau mungkin dihitung ya 12 juz ada. Tapi kalau Yasin. Bos, kalau Itu nggak mau resiko, Pak. ketiduran, kalau nggak mau itu ketiduran, sebelum itu kamu beli remason atau rematan. Ya baca Quran itu tadi, Pak. Ya jangan. Kalau bisa jangan. mandinya kepalanya di Ya dibasahi, Pak. Di kopiok. Basahi. Ya. Mandi keramas. Kalau nggak ada sampo-nya, saya subsidi sampo. Nanti kalau terkabul bagi 2 ya. kalau mau jalan ini Nggak boleh, Pak. Ya. Kan niatnya Diulang. Robicon, bos. Diulang lagi, Pak. Ya. Ya. Saya akan melakukan mandi malam dengan tujuan 9 hari. Nungguin sholat subuh. Bulan 5 baru 9 hari, hari kelima saya Ya Al-Quran itu tadi, Bu. apakah ada yang sisa ulang dari saya? Enggak, dilanjutin lagi. Enggak, Quran aja. Dilanjutin lagi. Al-Quran aja. 12 juz ya. Sambung, lanjut. Ya selama belum terkabul, Bu. Kalau belum terkabul misalnya Ibu Ya, usianya Umis, berapa ya? apa, Mis? Segitu itu usia. Omis, apa mis? Saya nggak tidur dulu, tapi saya udah mandi gitu. Maksudnya jam 00, tapi saya nggak tidur dulu, nggak apa-apa. Ini nggak tidur, mis. Ya, nanti kan saya sudah 2 kali tidur dulu, pas jam 00. Terus yang sekali mah ya nggak tidur nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Nggak buat apa-apa. kumis mah boleh. Apalagi rumahnya di Geraha Bintaro, dekat Transmart. Ya silakan. Dekat Ibu McDonald. kota-kota dulu. Dari tadi sudah 3 kali Ya, langsung. ayo ibu, teriak dari situ. Jauh jadi. Gak apa-apa. Saya lakukan 1 kali aja. Tapi mandinya setiap malam. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu Kali cuma aja. sekali. Tuhan kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ngapain tiap hari? Nanti ngerinya ketemu sama tuyul. Soalnya di depan ada tuyul gede. Mas kalau siang kan boleh tidur ya? Boleh, Pak.
Kan habis sholat subuh terbit matahari udah bisa tidur. Ya. Pokoknya gini bos, orang yang kaya raya tajir melintir tidak akan tidur sebelum matahari terbit. Jadi kalau udah matahari terbit baru dia tidur. Itu bos. Ini enggak kan? Jam 5 masuk tol. Nggak taunya mobilnya nyicil, rumahnya nyicil. Iya, yang nggak enak kan istrinya nyicil. Ya. Boleh nggak untuk satu kali aja karena waktu kemarin saya salah ya waktu melakukan pengakuan dosa. Boleh nggak diulangi? Boleh. Coba, ibu dosanya apa? Coba. Ibu dosanya apa? Ibu dosanya apa? Coba ibu teriak, dosa ibu apa? Dosa ibu apa? Dosa ibu apa? Berani sama suami. Terusin lagi. Gue dukung tuh, Bu. Bu, kalau yang namanya sudah pengakuan dosa diulangi lagi, ibu bandel, Bu. Nah, diulangi lagi aja gitu loh, bandelnya maksudnya. Sekalian. Nah, maksudnya gini, kalau pengakuan dosa itu kan kita pengakuan dosa dalam arti yang sebenarnya ya, yang tadi saya sampaikan, kita itu pernah melakukan menjadi Tuhan kecil. Itu yang Dosa spesifiknya yang paling besar kita pernah jadi Tuhan kecil. Kalau Tuhan ya, kalau dosa-dosa yang biasa kita lakukan memang itu manusiawi. Iyalah, Itu kayak kan kita sebel sama suami, wajar. Kalau bisa kita terusin lagi. Jangan. Itu pun kalau sudah kita akui bahwa itu kita merasa dosa dan salah, ya jangan diulangi lagi kalau memang mau sukses gitu loh, Bu. Nyambung nggak? Harus bisa gak? Bisa. Jadi jangan ngomong bisa gak? Jangan, ntar jawabnya sama Allah tidak bisa. Jadi harus bisa. Nah, bisa pasti. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sebelum kita tutup. Ya, Bu. Ibu boleh keluar jangan dari kamar mandi. Ibu bisa keluar dari plafon. Enggak, maksud ibu apa? Gimana? Ya kalau ibu mau pengakuannya dosa itu yang terpenting ibu sudah nggak pakai apa-apa aja. Kalau misalnya dari kamar mandi, kalau dari kamar mandi pakai anduk dulu nggak apa-apa, gitu loh Bu maksudnya. Nah iya, nanti ibu dipikirnya, loh ibu kok gendeng ini. Pakai anduk dulu atau apa, ditutup, baru masuk kamar, Ya. dikunci. Ini yang bener Bu, yang nggak bener saya. Maksudnya biar nggak ngantuk ya. Ya tetap pakai anduk lah dari kamar mandi. 9 hari gak ganti celana tuh ada rasa gatal nggak? 9 hari. Jadi nanti Pak, kalau Bapak mau praktekin, itu di alat kelamin digantungin betadin. Enggak gini, 9 hari itu bukannya tidak dicuci sama sekali Pak. Lah saya ya korengan loh Pak. Ya dicuci paling 3 hari sekali Pak. 3 hari sekali dicuci, pakai lagi. Kan dikeringin Pak. Bisa kan dikeringin? Ya, Ibu Bapak, silakan. Teriak. Pertanyaannya. Bu, Ibu, emang Ibu rumahnya ngontrak? Ya enggak sih, ini kan ada yang ngontrak. Sementara anak saya ngontrak, satu petakan. Anaknya tidur di situ. Kan tadi udah diajarin kalau di rumah itu ada anak, ada banyak keluarga, itu pengakuan dosanya di atas lemari. Sebentar ya. Bu, ya paham Bu. Ibu bisa siasati anaknya sudah tidur apa belum. Terus anaknya yang perempuan apa laki-laki sudah tidur apa belum, kan bisa Bu. Gampang. Nyolong-nyolong Jangan gitu, dipikir gitu. susah. Jangan. Bisa diatur lah. Ya, gampang.
biar anaknya ibu, cucu-cucunya nanti dia nggak lihat pada saat pengakuan dosa, ibu dulu colek alat kelaminnya taruh di hidung biar dia pingsan. Paham ya Bu, itu ya? Oke, ya. Dibius. Ya, gimana Pak? Bu, kita ini kan SD Impres, jadi yang umum aja, jangan harus jumlah kayak gitu, jangan. Kecuali kalau saya kiai, ya kan? Jangan, beda cerita, ini kan gurunya SD Impres. Bu, yang kelamin ibu dulu ada gak sekarang? Ada, ya udah itu. Bu, yang gampang-gampang aja. Ibu sholat tahajud kuatnya 2 rakaat. Ya. Habis gitu terus baca Quran sekuatnya. Udah, gitu aja Bu. Nggak usah Tuhan ada- maha memaklumin. Karena lihat muka ibu kan super jelek. Ya, yang laki-laki, apa pertanyaannya? Teriak, Teriak, Pak. jangan kalah sama ibu yang belakang tuh. Pak Haji tadi bilang kenal dari RDA itu 3 minggu. Ya. Yang butuh motivasi supaya gimana cara untuk meyakinkan gitu. Ini kan pesantren di YouTube tadi. Ya. Kita mau mereka yakin untuk menjalankan RDA itu. Ya kembali lagi ke diri sendiri. Itu pertanyaan apa ya? Coba, boleh- bentar, ulangi lagi. motivasi apa? Lo diri. Nah, teriak. Pertanyaan apa? Kencang. Pak Haji tadi bilang tahunya dari YouTube selama 3 minggu. Ya. Yang untuk motivasi buat diri sendiri pribadi cuma supaya kita yakin untuk mengamalkan RDA itu kan. Ya Bapak sendiri dong. Yakin apa enggak gitu loh maksudnya. Kalau saya yakin Pak. Supaya yakin gitu. Ya saya nggak tahu Pak. Itu kan batin Bapak. Iya. Ya maaf ya maksudnya. YouTube. Ya, agak kencang. Maksud Bapak itu mungkin gimana cara meyakinkan kita penjelasan Bapak tadi gitu. Benar nggak yang telah dilakukan sama Bapak tuh kebuktian itu menurut beliau mungkin. Ya, Gak apa-apa, rame. Jadi ini Bos, ini pakai mic bos, biar kedengeran. Ayo, ngomongnya begini nih, kayak lagi kulum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang tahu RDA itu kan dari YouTube. ya. Dan itu mengenal selama 3 minggu. Untuk motivasi buat diri saya sendiri, terutama mengambil pengalaman dari Pak Haji, membuat yakin kita. Itu RDA itu gimana? Oh, minta kiat. Siap. Minta kiat. Siap. Oh. Ya begini Pak, itu kan keyakinan saya sendiri, ke diri saya sendiri Pak. Kembali lagi ke diri saya bahwa ya memang awalnya saya bilang gendeng Pak, tapi setelah Awalnya saya nggak enak didengar. gitu kan. Saya alamin Pak Haji, Oh, lu gendeng juga. Siap Pak Haji. Nah. Alhamdulillah. Ya, Nah, kendali. tapi gini Pak, Siap. selama 1 minggu itu kan 3 minggu, kelihatan hasilnya itu kan setelah 1 minggu kedua itu baru kelihatan hasilnya. Nah, minggu ketiga itu yang luar biasa gitu loh Pak. Yang minggu pertama setelah 1 minggu itu yang 30 Pak. 30 juta. 10 juta 20 kan 30. Artinya kalau dihitung akumulatifnya 1 minggunya 10 juta gitu loh Pak. Nah, itu keyakinan saya mulai dari sejak saya pelajari atau saya lakukan untuk melakukan ilmu RDAY ini dari malam pertama, maksudnya dari malam itu pada waktu itu jam 11. Jangan dijawab. Saya nggak inget Pak. Pokoknya gini, malam itu pada saat itu gerhana matahari total. Seperti jidat lo. Bapak bisa hitung 3 minggu dari sekarang. Nice Pak Haji. Itu aja Pak. Saya susah untuk kalkulasi. Gini bos, kalau Saya kita nggak tergabung, ngitung hari Pak. ya. Gitu. Ada lagi? Apa? Teriak. Kumis, teriak mis. Adi, ya. Kencang, kasih mic-nya. Kencang mis. Istri saya kan suruh buka YouTube, tapi saya nggak mau gitu loh ya. Nah sesudah itu ada 2 minggu kemudian saya habis sholat tahajud. Kan biasanya saya zikir, habis zikir kan kadang-kadang ngantuk tidur lagi. Ini kenapa pas buka itu YouTube-nya Pak Haji. Nah udah gitu saya amalin lah ilmu Pak Haji itu ya. Tapi alhamdulillah, maaf
Kalau saya punya utang nggak gede Pak Haji ya, di antara 8 sampai 10 juta. Setiap bulan pasti setiap tanggal 1 ataupun tanggal 2 pasti ada yang nagih ke saya. Keduanya ini, hati saya tuh selalu gendeng. Tapi sesudah mengamalkan ilmu Pak Haji, alhamdulillah baru 3 kali ya. Mandi baru 3 kali nih. 1, nggak ada yang nagih Pak Haji. Nggak ada yang lagi. Nggak ada yang nagih. Tapi saya juga ada 1, saya nggak punya duit. Saya sampai ngomong gini, Bu Yani besok pasti nagih, tapi saya harus ada duit. Tiba-tiba ada acara, saya punya uang 800.000, saya bayar 200.000, alhamdulillah ada untungnya. Ada 600 lagi lebihnya kan. Terus terang saya nggak gede, tapi alhamdulillah barokah bagi saya. Gitu. Miss, Siap. ilmu apa yang lo udah praktekin ilmu RDAY yang hajat lo terkabul, Miss? Biar yang lain nih bisa. 1, saya rendam celana dalam saya, terserang Haji. Apa? Rendam celana dalam saya. Terus? Kedua, mandi 9 lembar daun pandan. Nah, tuh celana dalam lo tuh direndam buat apa tuh, rendam celana dalam? Ya buat mandi lah, sama digosok-gosok sama muka. Ah, Hasilnya apa, Miss? Alhamdulillah. Setelah lo mandi pakai rendam celana dalam. hati saya tenang. Yang nagih juga nggak ada. Istri saya tadinya kayak gini, sekarang mah mesra sama saya. Pak Haji, maaf, saya juga gini. Saya harus bisa, maaf ya, saudara-saudara, saya punya uang dari Garut 200.000 Pak Haji. Tapi saya yakin harus nyampe ke sini. Alhamdulillah sampai ketemu sama Pak Haji hari ini. Alhamdulillah. Terus praktekin ilmu RDAY apa lagi yang terkabul, Miss? Nah, kedua, kan gini, saya suka pegang. Kemarin tuh saya nggak pegang. Sampai istri saya gini. Megang apa? Ini. Diri. Nih. Megang apa? Tetenya. Tetenya siapa? Ya istri saya lah, masih orang. Nah udah gitu, kemarin lupa Pak Haji. Si ayah meni dicuekin, katanya kata orang Sunda, masa sih saya dicuekin mau berangkat, kenapa nggak pegang dulu malam? Ngantuk, kata saya udah mandi. Itu aja Pak Haji. Yang mudah-mudahan saya sekarang ngontak rumah itu bisa jadi milik saya. Amin. Itu aja Pak Haji. Coba terakhir, praktekin ilmu RDAY apa yang hajatnya kumis terkabul? Diginiin sama saya. Apa? Ini 9 kali Apa yang diremas? kantong semar saya. Gimana cara ngeremesnya? Diginiin, masukin. Nih, saya sampai bilang gini, welas, asih, suka, semuanya pada asih ke saya. Amin. Hasilnya apa? Alhamdulillah pada asih semua, nggak ada yang lagi. Bener? Bener. Wow. Gitu. Lo rumah di mana, Miss? Ya apanya? Rumah di mana? Di Garut. Ya. Tarogong Kaler. Oke. Rumah- Kosin 3 lembar, Miss. Amin. Ya Allah, Haji. Amin. Sini. Kasih jalan. Kasih jalan. Nanti jangan diremes-remes lagi ya. Senjata makan Tuhan nanti. Jajak Allah orientasi. Berkah ya. Tepuk tangan dong buat kumis. Gimana? Ya bos, 10 menit aja paling lama. Yuk. Jadi Apa yang kalau- bikin dia greget, ayo bos? Jadi kalau memang kita itu melakukan sesuatu hal yang setengah hati Pak, Bu, ya, kalau setengah hati itu semua tidak akan pernah terlaksana. Benar nggak? Nah, harus yakin, bulat yakinnya. Seperti Pak Kumis tadi, ya kan? Seperti itu. 200.000 nyampainya 150.000 gantinya kan? Alhamdulillah. Oh berarti kurang selembar lagi, Miss. Jadi 200. Iya, Pak Kumis. Nggak apa-apa, itu buat kumis karena mukanya lecak jadi duitnya lecak. Kalau buat ibu-ibu nanti duitnya yang kencang. Ini buat ibu-ibu. Biasa ibu-ibu mesti warna merah. Kalau kumis warna biru. Ayo boy. Ya, kalau yang namanya niat Pak, kalau tidak didasari dengan dari hati, yakin nggak akan bisa, pasti nggak akan bisa. Akan tetapi kalau kita niatnya kenceng, yakin bahwa Allah memang itu yang berkehendak, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Terkabul, itu hakul yakin. Itu kan yang dimaksud. Nah. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Ya apa Pak? Mana mic-nya? Bos, pinjam. Bentar habis ini ya. Begini Haji, mijit supaya rame kumaha, titik.
Nanti yang jawab saya. Ini yang jawab Basnya dulu. Nanti saya jawab. Gampang. Andi. Gampang lah. Pak Ardi, Iya. ini semula memang saya sangka Pak Ardi itu umurnya 40-an ya, nggak taunya 51 ya Pak ya? Iya, 51 Bu. Itu Pak Ardi kan mempraktekkan yang diusap 99 bangun tidur dan menjelang tidur ya Pak ya? Iya. Nah saya pengen tahu Pak, itu Bapak itu ngitung sambil ngucap, contohnya kayak gini Pak ya, ini sepak laki ya Pak ya? Ini kayak mana? Mana Gini, cara gini. dalam kamu? Praktekin. Bapak jangan dalam. Contoh, Cara dalam kamu sah. Pak, kayak mana Pak? Bapak tuh, ini bersih loh. Maksudnya gini loh Pak, Pak Ardi tuh caranya tuh kayak mana? Gini Bu, yang saya lakukan itu mau tidur. Mau tidur. Jadi Mau begini ya Pak ya? tidur, celana dalam yang dipakai dibuka, terus diusap, Iya. diusap sambil Nanti dulu, Pak Haji belum ngasih. jangan. Nggak mau. Pak Haji aja yang Nggak mau, ini pulen nggak mau. Udah dipakai, tapi bersih. ya diusap aja. Tapi nggak diucap gitu cantik. Kalau perempuan kan gitu. Boleh, cantik apa maunya silakan. apa hajatnya apa aja. Boleh. Cantik. Semua orang yang lihat saya ngasih duit. Iya. Disayang Terutama suami, Pak Haji disayang duit. suami, kaya raya gitu ya Pak Haji, nggak apa-apa ya? Iya, sambil diusap. Iya. Ya, Ya satu arah boleh. Satu arah 99 cantik. Oh. Glowing. Pak Haji itu Ngitungnya harus gini Bu, begitu, Pak, ya? ngitungnya gini. Pak Haji, Tangan kanan Bu, tangan kanan ngusap sambil batin sambil mengucap apa hajat Ibu. Tangan kiri menghitung. iya. Ya. Aku ngitungnya pakai tasbih. Pak Haji, aku udah 3 bulan nonton RDAY Pak Haji dari Apa? bulan Juni. Apa? Dari bulan Juni aku nonton RDAY aja, aku nggak pernah buka Facebook lagi, nggak pernah status lagi. Pokoknya 3 bulan itu aku fokus nonton RDAY. Jadi apapun pertanyaannya aku tahu jawabannya Pak Haji. Udah tahu? Iya. Tadi kenapa nanya? Enggak. Aku pengen tahu dia cara ngusapnya itu beda nggak dengan aku gitu loh. Sama. Sama. Pada prinsipnya diusap dengan niatan yang diinginkan gitu Berani ya. nggak coba yang hadir di sini orang yang mukanya diusap celana dalam 99 mau tidur bangun tidur terus dipraktekin tidak akan debt collector datang. Aku amanah Pak Haji. Kenapa? Ih, janji. Kenapa? Karena debt collector lupa sama wajah bapak dan ibu. Yang dihafal cuma alamat rumahnya. Iya. Pak Haji, aku pertama kali kesini Pak Haji. Alhamdulillah amanahku sudah lunas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya sama Mas Aldi ya. Iya. Kan udah 3 minggu berhasil. Kan selalu menjalankan mandi malam. Ya. Setelah itu baca Quran, sholat subuh, sholat hajat ya. Sholat Hajat ya. dulu. Sholat hajat, Ya. sholat subuh. Terus nggak pernah tidur setiap malam. Ya memang sambil Nah, dengar. Nanti kalau dia tidur nggak bisa live dengan Enggak, saya. maksud saya kan Mas Aldi punya kesibukan siang harinya. Ya. Terus selama 9 hari lah katakan. Ya. Berarti nggak pernah tidur. Ya memang kalau tidurnya saya Bos, dia kan sore. direktur, bos. Iya, oke, siap direktur. Walaupun Karyawan direktur, mesti tapi tidur. ada Biasanya kalau saya tidurnya itu siang, punya- Pak. Kenapa? Siang. Waktu tidurnya siang. Siang. Jam berapa punya waktu tidur siang? Ya 2 jam 3 jam cukup. 2 jam. Ya. Berarti ya apa namanya malam itu difokuskan untuk katakanlah. Ya kita punya hajat kan. Nah, itu, Jadi betul. kita harus niat betul dan harus berani ngambil risiko Siap. apapun. Ya berarti tidurnya siang hari. Iya. Gitu. Ya siap. Gitu. Ya makasih Pak Aldi. Oke, yuk. Ya, Pak Haji, izin Pak Haji. ya belakang. Ya belakang apa? Alat dong. Ya belakang. Biar lurus dulu. Belakang. Apa belakang? Yang hitam. Alat kelamin hitam nggak? Enggak. Ya, apa pertanyaan yang belakang? Yang pakai jaket Grab. Pertanyaan apa? Grab. Gak apa-apa. Ayo, pertanyaan apa? Kencang. Terima kasih Pak Haji waktunya yang diberikan. Saya bersama istri sudah Mana berjalan- istrinya? Istri saya lagi kunjungin saya di Pondok Pak Haji di Salatiga, Oke. jadi nggak bisa ikut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya sama istri sudah menjalankan program Pak Haji. Alhamdulillah hajat istri sudah terkabul. Apa hajatnya istri yang terkabul? Rumah warisannya sudah terjual. Tepuk tangan dong. Istri merasakan ilmu RDI apa tuh? Rumah warisannya laku terjual. Seperti yang kita lihat di TikTok, di YouTube, kami biasa
dari bangun jam 00 lakukan sampai Bos, sini bos, maju lagi bos. Ayo terus sini maju. Udah sini. Sini ayo, sini. misi. Dah, situ. Oh, Ya, gimana? kami berdua melakukan dari jam 00 sampai suruh. Saya biasa di masjid disuruh. Selesai suruh baru kembali pulang terus lanjut lagi tadarus sampai duha. Saya lakukan itu kurang lebih sekarang masuk 2 minggu. Alhamdulillah istri hajatnya sudah terkabul. Ya walaupun hajat saya belum terkabul, saya sangat bersyukur karena salah satu di hajat kami sudah terkabul. Permasalahan saya memang banyak nih. Sekarang ada pertanyaan nggak buat Pertanyaan saya apa? banyak, saya kan usaha sendiri nih. Banyak permintaan. Usaha lo apa bos? Saya di IO. IO. Event Singkatan organizer. dari apa tuh IO? Event organizer. Oh iya, ada loan Bang. Jalan 5 tahun ini memang saya perusahaan. Bos, pertanyaan lo apa kaitannya sama si bos? Kaitannya, pertanyaan saya, ini banyak permintaan tapi belum juga Gampang bos, buat bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul, coba simaknya si bos tadi. Apa yang dilakukan sama dia? Colek alat kelamin taruh di bibir. Colek alat kelamin taruh di bibir. Apa hajat lo? Banyak orderan, colek. Colek banyak orderan. Sampai berapa lama? Sampai minimal alat kelamin kamu copot. permintaan sih banyak tapi belum juga ada yang deal gitu loh. Gak apa-apa. Yo, ibu dipanggil sama cucu, sama anak. Yo, kasih lewat bos. Truk tronton. Pak, pengalaman saya juga sama sebelumnya, Pak. Kita orderan banyak sekali yang Yo, kita kasih lewat. up, kita Gadis urus. melewat gadis. Tapi saja gitu. Iya betul. Ya kan? Iya. Ya lakukan seperti yang saya lakukan, Pak. Siap. Gitu ya. Mohon maaf, Nyolek bos, saya colek datang- alat kelamin lo. Kapan lagi lo mau Iya. nyolek? Kalau nggak ada ilmu RD kan lo nggak pernah Iya. nyolek kan? Iya, betul. Coba colek. Mau dari sekarang nyoleknya. Kan nanti keluar dari gedung langsung terkabul. Siap. Colek. Amin. Amin. Colek. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.